Assalamualaikum sahabat. Sebelum kita membahas tentang infak secara spesifik, kita akan membahas apa perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Zakat mempunyai nisab atau batas minimal mengeluarkan zakat, sedangkan infak dan sedekah tidak mengenal nasab atau batas minimal dan bisa dikeluarkan di saat lapang maupun sempit. Yang kedua, zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, sedangkan infak dan sedekah boleh diberikan kepada penerima yang lebih luas. Lalu yang ketiga, zakat dan infak harus berupa materi, sedangkan sedekah bisa berupa kebaikan non-materi dan berlaku umum untuk segala macam kebaikan. Setelah itu, mari kita kaji infak secara bahasa. Infak ini berasal dari akar nafaqoyunfiku, infakon, yang berarti akar atau berarti juga sesuatu yang habis. Dalam kamus Munjid dikatakan bahwa nifak bisa juga berarti dua lubang atau berpura-pura dalam agama, atau dikenal dengan istilah munafik. Lalu, apakah Al-Quran berbicara tentang infak? Dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan mengenai infak. Yang pertama, infak diperumpamakan sebagai benih atau haba yang terus bertumbuh dan bertumbuh bercabang-cabang. Yang kedua, infak diperumpamakan sebagai batu yang licin dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Yang ketiga, infak diperumpamakan sebagai kebun dalam surat Al-Baqarah 265 dan infak diumpamakan sebagai angin dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Setelah itu, apa saja dan berapa banyak infak yang harus dikeluarkan? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan bahwa harta yang diinfakkan adalah harta yang lebih dari keperluan kita sehari-hari, dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 267, harta yang diinfakkan adalah harta hasil usaha dan hasil bumi. Lalu, siapa saja yang berhak menerima infak? Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 dijelaskan bahwa infak diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Selain itu, infak yang baik juga berhak diterima oleh diri sendiri, seperti yang diperintahkan Allah dalam surat At-Taghabun ayat 16. Lalu apa saja manfaat dan ganjaran bagi orang yang berinfak? Dalam surat Ali Imran ayat 92 dijelaskan, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dalam ayat ini bisa kita simpulkan bahwa orang yang berinfak mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kapan saja kita harus berinfak? Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 dan ayat 294 dijelaskan bahwa berinfaklah sebelum datangnya hari kiamat, yaitu hari di mana tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Lalu kita bisa berinfak di waktu lapang maupun sempit, tersembunyi maupun terang-terangan. Lalu yang terakhir, apa saja agar syarat infak kita diterima? Yang pertama, infak kita tidak diniatkan untuk riya. Yang kedua, tidak menyebut-nyebut pemberian dan tidak menyakiti perasaan penerima. Yang ketiga, kita harus berniat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian penjelasan tentang infak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.